Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang 3 filsuf besar Yunani yang disusun oleh Melcari Erlangga Kuswantoro dan Bahrul Slamet Triyadi. Yang pertama, Socrates, filsuf sudut jalan Athena. Socrates adalah seorang filsuf dengan coraknya sendiri. Ajaran filosofinya tak pernah dituliskannya, melainkan dilakukannya dengan perbuatan, dengan cara hidup. Jika ditilik benar-benar, ia malah tidak mengajarkan filosofi, melainkan hidup berfilosofi. Bagi dia, filosofi bukan isi, bukan hasil, bukan ajaran yang berdasarkan dogma, melainkan fungsi yang hidup. Filosofinya mencari kebenaran. Oleh karena ia mencari kebenaran, ia tidak mengajarkan. Ia bukan ahli pengetahuan, melainkan pemikir. Kebenaran itu tetap dan harus dicari. Tujuan filosofi Socrates ialah mencari kebenaran yang berlaku untuk selama-lamanya. Di sini berlainan pendapatnya dengan guru-guru sofis yang mengajarkan bahwa semuanya relatif dan subjektif dan harus dihadapi dengan pendirian yang skeptis. Socrates berpendapat bahwa dalam mencari kebenaran itu, ia tidak memikir sendiri, melainkan setiap kali berdua dengan orang lain dengan jalan tanya jawab. Orang yang kedua itu tidak dipandangnya sebagai lawannya, melainkan sebagai kawan yang diajak bersama-sama mencari kebenaran. Kebenaran harus lahir dari jiwa kawan bercakap itu sendiri. Ia tidak mengajarkan, melainkan menolong mengeluarkan apa yang tersimpan di dalam jiwa orang. Sebab itu metodenya disebut maeutik. Socrates mencari kebenaran yang tetap dengan tanya jawab sana dan sini yang kemudian dibulatkan dengan pengertian, maka jalan yang ditempuhnya ialah metode induksi dan definisi. Kedua-duanya itu bersangkut paut. Induksi yang menjadi metode Socrates ialah membandingkan secara kritis. Ia tidak berusaha mencapai dengan contoh dan persamaan, dan diuji pula dengan saksi dan lawan saksi. Yang kedua, Plato, filsuf calon raja. Plato adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani secara spesifik dari Athena. Dilihat dari perspektif sejarah filsafat, Plato digolongkan sebagai filsuf Yunani kuno. Ia adalah penulis Philosophical Dialogues dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Plato diyakini sebagai seorang filsuf yang berperan besar dalam perkembangan filsafat Yunani kuno dan filsafat barat secara umum. Sumbangsi yang besar juga diberikan oleh guru Plato yakni Socrates dan murid Plato yakni Aristoteles. Selain sebagai filsuf, Plato juga dikenal sebagai salah satu peletak dasar agama-agama barat dan spiritualitas. Pemikiran Plato dikembangkan menjadi Neoplatonisme oleh para pemikir seperti Plotinus dan Porphyry. Neoplatonisme memberi pengaruh besar bagi perkembangan Kristianitas, terutama memengaruhi pemikiran para bapak gereja seperti Agustinus. Filsuf Alfred North Whitehead bahkan mengapresiasi Plato dengan mengatakan karakterisasi umum yang paling aman dari tradisi filosofis Eropa adalah bahwa tradisi ini terdiri dari serangkaian catatan kaki untuk Plato. Pemikiran Plato banyak dipengaruhi oleh Socrates. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik, dalam bahasa Yunani Politeia, negeri, yang di dalamnya berisi uraian garis besar pandangannya kepada keadaan ideal. Dia juga menulis hukum dan banyak dialog di mana Socrates adalah peserta utama. Salah satu perumpamaan Plato yang termasyhur adalah perumpamaan tentang orang di gua. Cicero mengatakan Plato scriben est mortuus, atau Plato meninggal ketika sedang menulis. Dan yang terakhir adalah Aristoteles, jalan panjang menuju Golden Mean.
Aristoteles murid terbaik Plato. Ia menjadi guru Alexander the Great yang dibayar mahal, yang mungkin menjadikannya filsuf termahal sepanjang sejarah. Ia merintis aliran filsafatnya sendiri ketika berusia 50 tahun. Kendati ia hanya hidup sampai 10 tahun setelah itu, ia menulis hampir 1000 buku dan selebaran-selebaran yang kini hanya sedikit yang bisa ditemukan. Pemikir besar ini mendapat julukan peripatetic philosopher atau peripateo yang sama dengan berkeliling, karena ia suka mengajar murid-muridnya sambil berjalan. Kelompok filsuf lainnya disebut kaum stoik karena mereka lebih suka duduk melingkar di serambi atau stoa sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Inti pemikiran Aristoteles adalah bahwa kebahagiaan adalah tujuan hidup. Menurut Aristoteles, jiwa bisa mati sebagaimana tubuh. Ia mengasingkan diri dari Athena ketika situasi politik di situ membahayakan dirinya. Menurutnya, waktu itu Athena melakukan dosa 2 kali terhadap filsafat. Sebagai pendiri teori berpikir logis, Aristoteles percaya bahwa usaha terbesar manusia adalah penggunaan akal dalam kegiatan teoritis. Salah satu pemikirannya yang terkenal adalah konsep tentang the golden mean, avoid extremes, sebuah ajaran untuk bersikap moderat dalam segala urusan.